Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bertemu lagi dengan Jakatorik 165 dalam edisi bulan Ramadan yang penuh dengan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian, penuh dengan pahala, penuh dengan magfirah, penuh dengan berlipat gandakannya semua amal-amal kita. Tapi kita sering dengar di masyarakat bahwa ada permasalahan yang memang masyarakat itu butuh penjelasan tentang batal atau tidaknya, seperti menelan ludah. Banyak masyarakat umum ketika dia berpuasa, dia sering beludah. Kemudian sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib, bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa asal ludahnya itu tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan air, tidak bercampur dengan sisa-sisa makanan setelah kita sahur. Biasanya setelah sahur itu ada sisa-sisa makanan. Para ulama fikih mengatakan bahwa menelan ludah itu tidak batal puasanya. Tapi kalau ludah itu bercampur makhlut bisyai'in, dengan sesuatu, seperti ketika kita nelan ludah, tiba-tiba ada rasa gula karena semalam kita habis sahur, kemudian ngopi, kemudian makan kolak, ada rasanya manis. Tiba-tiba ludah itu datanglah waktu fajar, waktu subuh. Kemudian andai itu ditelan ada campuran sesuatu yang selain ludah asli itu, maka itu akan menyebabkan batalnya puasa. Ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab fikih. Yang penting ludah itu tidak bercampur sesuatu, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian ada permasalahan lagi di masyarakat tentang orang buang angin kecil. Nah, buang angin kecil atau kentut di puasa itu bisa membatalkan kalau seandainya dia ada di air. Misalnya ada orang di air mandi di kali, kemudian dia buang angin. Kemudian buang angin itu ada suaranya berubuk misalnya. Nah, ulama-ulama fikih itu mengatakan akan membatalkan puasanya. Tapi kalau kita buang angin di darat tidak masalah. Kemudian ada permasalahan di masyarakat, bagaimana puasa ketika kita gosok gigi. Apakah gosok gigi itu boleh? Apakah makruh? Tapi sebagian ulama ada mengatakan bahwa gosok gigi, membersihkan gigi, apa dengan siwak atau dengan pasta gigi atau dengan odol, ketika di siang hari itu makruh, namanya makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang mendekatkan kepada keharaman. Daripada kita jatuh kepada keharaman, maka sebagian ulama mengatakan gosok gigi di siang hari jam 12 ke sana itu menyebabkan makruh tanzih. Tapi kalau pagi seperti setelah subuh tidak jadi masalah.
Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, fahmu sha'im rahihun, bahwa mulutnya orang puasa itu rahih, baunya kalmisik, seperti minyak misik. Makanya ada sebagian ulama bahwa sikat gigi itu dimakruhkan, bahkan dilarang. Tapi sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang kita lakukan, ibadah kepada Allah, tentu ada aturan-aturannya. Seperti puasa, kita dalam puasa ini ada yang membatalkan itu, ada yang membatalkan sesuatu yang zahir, ada yang membatalkan sesuatu yang maknawiyah, artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti apa? Ketika orang berpuasa, kemudian dia gibah, atau dia berdusta, atau dia khianat, atau dia berbohong, maka puasa tersebut pun akan membatalkan ibadah puasa dia. Maka Nabi Muhammad SAW 400 abad yang lalu mengatakan, kamin so'imin, lesa min so'imihi ila jual atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa, ganjaran dari puasa, tapi hanya mendapatkan ju. Ju itu adalah lapar, wal atos, yaitu dahaga. Jadi sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Zuratun Nasihin, bahwa ada hal yang membatalkan puasa seperti gibah. Gibah ini bisa membatalkan puasa, tapi puasanya tidak batal. Tapi secara ganjaran atau secara rohani, puasa itu batal. Tetap puasanya nggak batal. Ada orang lagi puasa, kumpul, misalnya ibu-ibu, dia beli sayur di pagi-pagi, kemudian dia ngerumpi. Ketika dia ngerumpi ini ada kata-kata ngomongin orang misalnya, atau bercerita masalah tetangga yang si anu, dan itu terjadi gibah, maka secara pahala hukum syariat, orang tersebut tidak mendapat ganjaran di sisi Allah, tapi hanya mendapat apa? Jual atos. Jual atos itu dapat lapar dan dahaga. Nah, orang semacam ini, secara hukum syariat, puasa dia sah tetap. Dia harus puasa sampai gurubu syams, sampai terbenam matahari. Cuma dari segi hakikat puasa itu, orang tersebut tidak mendapatkannya. Makanya oleh karena itu, masyarakat khususnya orang-orang Indonesia itu biasanya doyan ngerumpi. Biasanya kalau kumpul-kumpul, dia duduk, biasanya ngomongin orang begini-begini, itu batal puasanya. Tapi secara syariat puasanya tetap sah, tapi secara hakikinya, esensinya, puasa itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berpuasa kemudian dia berkata bohong, sama, Allah nggak nganggap amal dia. Ketika dia berpuasa kemudian dia khianat, kemudian dia janji bohong, ya, wa'dul kazib, janji bohong, sama. Itu pun secara esensi, secara hakiki, ibadah puasa tersebut tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa, tapi secara zahir puasanya harus tetap dilanjutkan sampai terbenamnya matahari atau datang waktu buka. Dan puasa yang membatalkan juga makan. Tentu itu secara zahir membatalkan. Minum yang membatalkan secara zahir. Tapi yang kadang masyarakat yang tidak tahu, ketika dia posisi kondisi puasa, ketika ada yang berselisih atau ada yang memusuhi, maka kata Rasul, fal yakul anna saim, katakanlah aku ini sedang puasa. Ketika tetangga atau saudara kita ngajak berantem atau berselisih, maka katakan ini saim, saya puasa, saya sedang puasa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya bahwa seperti nelan ludah dengan syarat tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, itu tidak batal. Kemudian orang buang angin di darat nggak jadi masalah, tapi buang angin itu di
di bak misalnya atau di sungai, itu bisa membatalkan puasa. Itu yang membatalkan kelihatan. Ada lagi yang tadi kesimpulannya yang membatalkan puasa. Jadi orang berdusta, namimah, adu domba, janji palsu, itu membatalkan. Itu membatalkan secara ruhaninya. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tapi dia gibah ngomongin orang, itu batal puasanya. Sebagaimana dia katakan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illa jual atus. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat esensi puasa tersebut, tidak mendapat manfaat puasa tersebut, tidak dianggap oleh Allah, tidak dianggap oleh Rasul, kecuali hanya dapat jual atus, dapat lapar dan dahaga. Oleh karena itu, khususnya kita orang-orang muslim dan muslimat di Indonesia, ketika datang bulan Ramadan, maka disitulah menjaga supaya kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa ini. Mudah-mudahan Allah juga memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan kita pun diberikan selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ajaran puasa ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.